Seorang ibu bertanya pada saya pada saat sebuah training parenting berlangsung. Coach, bagaimana cara saya agar saya bisa mendidik anak saya dan saya tidak hanya melihat kejelekannya terus? Apa yang harus saya lakukan? Saya berpikir sejenak, lalu bertanya pada sang ibu. Bu, kalau saya bertanya balik pada ibu, untuk menjadi fotografer panorama yang mendapatkan hasil foto pemandangan yang bagus, apa yang ibu perlukan? Sang ibu tampak kaget dan dia bingung. Mengapa saat dia bertanya malah dibalik dengan pertanyaan? Lalu ibu itu mencoba menjawab. Kalau saya jadi fotografer, Pak, saya sih biasanya mengambil sudut pandang yang bagus, Pak, supaya fotonya kelihatan indah. Oke, saya menjawab, bagus Bu, memang itu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang fotografer yang handal. Kira-kira ada lagi tidak yang dibutuhkan? Misalkan jika benda itu adalah objek yang hidup, apa yang ibu harus lakukan? Si ibu berpikir sejenak. Lalu dia menjawab lagi. Harus pas Pak momennya. Ketika misalkan burung itu terbang ya Pak ya. Saya harus pas mengambil foto di mana dia mengepakkan sayap yang indah Pak. Saya memuji ibu tersebut. Nah, bagus sekali ibu. Jadi harus pas ya. Momennya harus pas, timingnya harus pas. Oke, selanjutnya nih Bu. Jika ibu berada di jarak yang tidak terlalu melihat pemandangan tersebut dengan jelas, kira-kira apa yang ibu akan lakukan? Si ibu menjawab, sekarang kan HP sudah canggih Pak. Kita bisa gunakan zoom in atau zoom out. Jadi bisa kelihatan lebih jelas menggunakan zoom gitu ya. Menurut saya sih begitu Pak. Saya menjawab, wah memang ibu ini hebat sekali ibu. 3 skill utama yang diperlukan seorang fotografer ibu sudah tahu di situ. Ada timingnya, ada sudut pandangnya, dan bagian mana yang perlu dilihat lebih detail, dan bagian mana yang perlu dilihat lebih luas. Yang seperti ibu bilang tadi, zoom in atau zoom out. Sahabat orang tua, untuk mendidik anak kita pun harus mempunyai 3 skill tersebut, di mana kita melihat sudut pandang yang tepat. Bahkan ketika kita berada di kondisi yang kurang nyaman di dalam pikiran kita. Misalkan ketika kita pulang melihat rumah seperti kapal pecah, berantakan, buku anak kita di mana-mana, pulpen dan alat tulis berserakan, bahkan dinding yang penuh dengan coretan. Di satu sisi mungkin iya, kita berpikir hal tersebut tidak nyaman untuk kita. Tapi di sudut pandang yang tepat, itu adalah proses pembelajaran dalam hidupnya, di mana dia menampakkan perilaku pembelajaran yang aktif, dan itu positif jika dilihat dari sudut pandang pembelajaran. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari timingnya, mungkin pada saat itu iya, proses itu terasa tidak nyaman untuk kita lihat. Tapi kalau kita lihat di timing yang tepat, satu saat nanti kita akan melihat anak-anak kita bisa menjadi pelukis yang handal, anak-anak kita bisa menjadi orang yang hebat, anak-anak kita apa yang dia tuliskan, yang acak-acakan saat ini, bisa jadi satu saat nanti dia bisa menuliskan sebuah karya yang luar biasa.
terakhir, mungkin Anda akan menemukan kebaikan dan kebahagiaan dari anak Anda ketika Anda melihatnya lebih dekat. Saat Anda melihatnya lebih dekat, Anda bisa melihat sebuah kebaikan di sana. Anda akan menyadari anak Anda lebih baik dibanding anak-anak yang lain. Dan Anda akan bersyukur bahwa anak Anda adalah anak yang sehat. Anak Anda adalah anak yang mempunyai bakat. Bahkan Anda sadari anak Anda adalah sebuah hadiah yang diberikan Tuhan.